Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat selalu untuk kita semua. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di AA Edukasi. Pada video kali ini, kita akan sama-sama mempelajari materi bahasa Indonesia, khususnya untuk kelas 8 tingkat SLTP sederajat. Pada video kali ini, kita akan belajar pada bab 4, yaitu mengenai indahnya berpuisi. Bagi kamu yang baru bergabung dengan AA Edukasi, mari sama-sama kita bangun channel ini dengan mengklik like, share, subscribe, dan komen bila ada yang ingin kalian tanyakan. Dan jangan lupa untuk selalu mengaktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari kami. Baik, dalam bab 5 mengenai indahnya berpuisi. Selain dalam bentuk prosa atau eksposisi, gagasan dapat diungkapkan dalam bentuk puisi. Bahkan, gagasan yang puitis itulah yang sering kamu simak sehari-hari, misalnya melalui lagu-lagu. Syair-syair lagu memang banyak yang berupa puisi. Isinya pendapat atau makna dan disusun dengan nada-nada yang indah. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan prosa itu? Prosa adalah karya sastra yang berbentuk cerita yang disampaikan menggunakan narasi. Yang pertama ada menemukan unsur-unsur pembentuk puisi. Yang pertama ada pengertian dari puisi. Puisi yaitu teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Puisi mengungkapkan berbagai hal, kerinduan, kegelisahan, atau pengagungan kepada Sang Khalik yang kamu ungkapkan dalam bahasa indah. Hanya saja kamu jarang menyadari bahwa itu adalah puisi. Yang kedua ada menentukan unsur-unsur puisi. Yang pertama ada majas dan irama. Berbeda dengan teks eksposisi, berita, ataupun teks lain yang telah kamu pelajari, puisi merupakan teks yang mengutamakan majas dan mengutamakan irama. Yang pertama ada majas. Adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembaca. Untuk menimbulkan kesan-kesan tersebut, bahasa yang dipergunakan berupa perbandingan, pertentangan, perulangan, dan perumpamaan. Yang kedua ada irama. Adalah alunan musik atau alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Irama berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu seperti sedih, kecewa, marah, rindu, dan bahagia. Yang berikutnya ada penggunaan kata-kata konotasi. Kata-kata konotasi adalah kata-kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kata itu telah mengalami penambahan-penambahan, baik itu berdasarkan pengalaman, kesan, maupun imajinasi dan perasaan penyair. Kata-kata dalam puisi memang banyak menggunakan kata-kata yang bermakna konotatif. Kata-kata itu merupakan kiasan atau merupakan suatu perbandingan. Yang berikutnya ada kata-kata berlambang. Lambang atau simbol adalah sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyertakan maksud tertentu. Misalnya rantai dan padi kapas dalam gambar Garuda Pancasila. Tunas kelapa sebagai lambang pramuka. Lambang-lambang itu menyatakan arti tertentu yang bisa dipahami umum. Rantai bermakna perlunya persatuan dan kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi kapas berlambang kesejahteraan dan kemakmuran. Tunas kelapa berarti anggota pramuka yang diharapkan menjadi generasi yang serbaguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Berikutnya ada pengimajinasian dalam puisi. Pengimajinasian adalah kata atau susunan kata yang digunakan atau yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Dengan adanya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah merasa, mendengar, atau melihat sesuatu yang diungkapkan penyair dengan kata-kata yang digunakan oleh penyair. Berikutnya, menyimpulkan isi puisi. Yang pertama, isi puisi. Dengan mengenali unsur-unsurnya, puisi itu bisa kamu pahami isinya secara mendalam.
Pengenalan unsur-unsur fisik seperti majas, kata-kata konotatif, perlambangan, dan pengimajinasian memudahkan kamu untuk mengetahui tema dan amanatnya. Kamu juga akan mengetahui perasaan penyair dan sikapnya terhadap pembaca. Yang kedua ada jenis-jenis puisi. Berdasarkan cara penyairan pengungkapan isi atau gagasannya, memang puisi dapat dibagi ke dalam beberapa jenis, yakni puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada puisi naratif. Puisi naratif mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Puisi ini terbagi ke dalam beberapa macam, yaitu ada balada dan romansa. Balada adalah puisi yang berisi cerita tentang orang-orang perkasa ataupun tokoh pujaan. Yang kedua ada romansa, adalah jenis puisi cerita yang menggunakan bahasa romantik yang berisi kisah percintaan yang diselingi perkelahian dan pertualangan. Yang kedua ada puisi lirik. Jenis puisi ini terbagi ke dalam beberapa macam, misalnya ada elegi, ode, dan serenada. Elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka, misalnya Elegi Jakarta, karya Asrul Sani yang mengungkapkan perasaan duka penyair ke kota Jakarta. Yang kedua ada serenada, ialah sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Yang ketiga ada ode, adalah puisi yang berisi pujaan terhadap seseorang, sesuatu hal, atau sesuatu keadaan. Yang ketiga ada puisi deskriptif. Dalam jenis puisi ini, penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan atau peristiwa, benda, atau suasana yang dipandang menarik perhatiannya. Puisi yang termasuk ke dalam jenis puisi deskriptif, misalnya satire dan puisi yang bersifat kritik sosial. Yang pertama ada satire, adalah puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas penyair terhadap sesuatu keadaan atau suatu keadaan, namun dengan cara menyindir atau menyatakan keadaan sebaliknya. Yang kedua ada puisi kritik sosial, adalah puisi yang juga menyatakan ketidaksenangan penyair terhadap keadaan atau terhadap diri seseorang, namun dengan cara membeberkan kepincangan atau ketidakberesan keadaan atau orang tersebut. Kesan penyair juga dapat kita hayati dalam puisi-puisi impresionistik yang mengungkapkan kesan atau impresi penyair terhadap suatu hal. Selanjutnya ada memilah unsur-unsur pengembangan puisi. Unsur-unsur pengembangan puisi meliputi majas, irama, kata-kata konotasi, dan kata-kata berlambang. Unsur tersebut berfungsi sebagai unsur fisik puisi, yakni unsur yang dapat dikenali langsung oleh pembaca karena sifatnya tersurat. Tema adalah pokok persoalan yang akan diungkapkan oleh penyair. Pokok persoalan atau pokok pikiran itu kuat mendesak di dalam jiwa penyair sehingga menjadi landasan utama dalam puisinya. Tema tersirat dalam keseluruhan isi puisi. Persoalan-persoalan yang diungkapkannya merupakan penggambaran suasana batin penyair. Tema tersebut bisa pula berupa perasaan penyair terhadap kenyataan sosial budaya sekitarnya. Dalam hal ini, puisi berperan sebagai sarana protes ataupun sebagai ungkapan simpati dan keprihatinan penyair terhadap lingkungan dan masyarakatnya. Selanjutnya ada mari berpuisi dengan indah. Yang pertama, menulis puisi. Menulis puisi haruslah berawal dari sebuah gagasan atau perasaan. Untuk memunculkan gagasan itu, kamu dapat mencari ciri-cirinya dari perjalanan hidupmu ataupun sesuatu yang tengah terasa atau terpikirkan. Gagasan tersebut dapat kamu ekspresikan dengan kata-kata terpilih. Kosakata tersebut tentu mengandung makna yang tidak sebenarnya atau konotasi. Kata-kata dalam puisi berbeda dengan kata-kata yang sering dilakukan dalam percakapan sehari-hari. Kata-kata dalam puisi singkat tetapi kaya makna.
Struktur katanya pun seringkali mengabaikan kaidah-kaidah kebahasaan seperti yang berlaku pada jenis teks lainnya. Puisi itu berisi luapan resah yang tidak berarah, ungkapan perasaan yang sering dialami para remaja, ungkapan bahasa romantis dan berlebih-lebihan. Kata-katanya menggambarkan suasana hati dan keadaan jiwa yang penuh gairah dan semangat yang menggebu. Namun, kadang perasaan dipenuhi pula oleh isak tangis dan rintihan yang bersifat sentimental. Puisi itu mengungkapkan nilai-nilai cinta, kasih sayang, dan keindahan dunia yang penuh pesona. Ada pula kepolosan dan kesederhanaan di dalamnya. Di dalamnya bercerita tentang harapan-harapan besar. Segalanya serba indah, namun apabila tidak menjadi kenyataan, harapan-harapan itu berubah menjadi keputusasaan dan ratapan. Yang kedua ada membaca puisi yang baik. Membaca puisi tergolong ke dalam tingkat pemahaman kreatif. Di dalam kegiatan itu, kamu tidak hanya melisankan sebuah puisi secara nyaring. Kamu dituntut untuk menyampaikan puisi dengan ekspresi, lafal, tekanan, dan intonasi yang benar. Untuk itu, kita perlu melakukan serangkaian langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, perhatikanlah judul puisi. Yang kedua, lihatlah kata-kata yang dominan. Yang ketiga, pahami makna-makna konotatif yang ada dalam puisi itu. Yang keempat, tangkaplah ide pokok penyair yang ada di dalam puisi dengan memparafrasakannya. Yang terakhir, temukanlah pertalian makna tiap unit puisi, yaitu kata demi kata, frasa demi frasa, larik demi larik, dan bait demi bait. Setelah itu, barulah kamu membacakan puisi itu dengan memperhatikan kualitas suara atau vokalisasi dan gerak mimik. Berikut adalah cara penyampaian puisi. Yang pertama harus memiliki ekspresi, yang kedua lafal, yang ketiga tekanan, yang keempat intonasi. Berikutnya ada musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi adalah mengubah puisi menjadi sebuah lagu. Antara puisi dengan musik harus memiliki keselarasan. Sepintas memang tidak terdapat perbedaan antara musikalisasi puisi dengan lagu yang diiringi musik. Bukankah lagu juga banyak yang bersumber dari lirik-lirik puisi? Dalam musikalisasi puisi, kamu tidak boleh mengganti atau mengubah kata dalam larik puisi. Hal itu disebabkan puisinya sudah tercipta. Puisi merupakan salah satu bentuk seni, yaitu karya sastra. Dalam musikalisasi puisi, aransemen musik tidak boleh mengubah puisi. Puisinya tetap utuh. Disinilah kamu dituntut untuk lebih kreatif. Aransemen musik mesti dapat menangkap karakter puisi yang digubah. Alat musik yang digunakan sebagai pengiringnya pun tidak harus selamanya berupa gitar, piano, dan biola. Alat musik daerah seperti kecapi, gamelan, gong, dan gendang dapat saja digunakan. Apabila isi puisi itu bercerita tentang suatu daerah, alat-alat musik tersebut dapat digunakan daripada alat-alat musik yang bernuansa modern. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan dalam bab 5 mengenai indahnya berpuisi. Saya akhiri sampai di sini. Minta maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.